Hai penonton podcast Mari Tong Bicara di Honai. Kali ini masih bersama saya Tanti yang akan menemani Anda ya. Dan kali ini pasti banyak hal yang akan kita bahas juga. Terlebih beberapa hari lalu kita juga membahas berbagai inspiratif, tokoh-tokoh inspiratif yang pastinya bisa membuat kita lebih bangkit lagi dalam menjalani kehidupan. Dan kali ini hadir juga di podcast Mari Tong Bicara di Honai ada Letkol Arhanud Reza CHA Mamoribo SE M.Han. Ya. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Mbak Tanti. Kabarnya bagaimana nih? Kabar sangat baik, Luar sehat, biasa ya, luar sehat biasa. ya. Luar biasa. Naik ke sini Komandan dengan pakai apa nih? Pakai kendaraan dinas. Iya, biasanya nih kalau Dandim itu banyak ajudannya ya Komandan ya? Ada satu saja. Ajudan dengan driver. Oh, ajudan dengan Iya. driver. Oke. Komandan, kita akan membahas kali ini tentang TNI. Iya. Tentara Nasional Indonesia. Ya, kita tahu bersama bahwa TNI ini sebagian masyarakat belum tahu ini. Apa sih pekerjaan dari TNI ini? Boleh dijelaskan, Komandan? Baik, terima kasih Mbak Tanti ya. Memang ada beberapa masyarakat mungkin, ya khususnya masyarakat kita di Papua Pegunungan ya. Ya, betul. Ya, sedikit banyak belum paham tentang tugas-tugas TNI. Ya, tugas TNI ada 3. Yang pertama menegakkan kedaulatan, melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah. Iya. Jadi tugas-tugas itu kalau dijabarkan salah satunya dilakukan melalui tugas teritorial. Iya. Di mana kami Kodim melakukan tugas teritorial itu. Membantu kesulitan masyarakat, kemudian mengatasi hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seperti kalau masyarakat ada punya keluhan, punya masalah, kita membantu. Kemudian jangan lupa yang terpenting, kita juga sesuai undang-undang membantu pemerintah daerah dan Polri. Iya. Sesuai dengan undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Perubahan dari Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tentang TNI. Ya, sehingga tugas TNI itu memang kompleks, luas, dan kemarin kita baru rayakan ulang tahun TNI yang ke-80. Ya, tanggal 5 Oktober ya, Tanggal 5 Komandan ya? Oktober dibuat Betul. terpusat di Monas, dipimpin langsung oleh Pak Presiden, dan di situ ada jargon atau moto. Motonya ada 3 yang dijadikan satu kalimat, yaitu TNI Prima. Prima itu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Kemudian TNI Rakyat, artinya TNI itu bahu-membahu bersatu dengan rakyat karena TNI itu berasal dari rakyat. Oke. Kemudian yang terakhir, Indonesia Maju. Jadi TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Kemarin di perayaan TNI kita sudah melakukan yang terbaik untuk hal tersebut dan mudah-mudahan ke depan TNI bisa lebih baik lagi. Oke. Biasanya nih masyarakat takut akan TNI. Kenapa takut ya? Ya. Jadi boleh dijelaskan dong Komandan, maksudnya gini. Apa sih yang ditakutkan dari TNI? Kenapa harus begitu? Jadi gini Mbak Tanti ya, TNI itu mungkin karena dididik keras ya, dididik keras, dilatih di lembaga pendidikan dalam kurun waktu tertentu, dibentuk contohnya seperti saya dari Akmil. Akmil itu kami dididik 3-4 tahun, dilatih kedisiplinan, dilatih masalah sikap perilaku. Iya. Sehingga memang kadang-kadang kalau kita lihat kadang-kadang itu bawahannya tegap, tegas, Ya, betul. berwibawa gitu. Padahal sebenarnya kalau didekati, ATN itu sebenarnya baik-baik, lembut, hatinya baik. Karena dihadapkan dengan kepentingan tugas juga kan harus membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan di tengah-tengah masyarakat. Karena pendidikan itu mungkin ya. Karena mungkin pendidikan dan ya memang butuh penyesuaian. Setelah masuk ke dunia kerja, berkolaborasi dengan masyarakat, berkomunikasi memang perlu penyesuaian. Penyesuaian Ya. ya. Oke, selama Komandan di Provinsi Papua Pegunungan, ini membawahi daerah mana nih? Saya Kodim Jaya Wijaya, dan Jaya Wijaya itu membawahi 3 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Yang pertama Kabupaten Jaya Wijaya, kedua Kabupaten Yalimo, dan yang ketiga Kabupaten Mamberamo Tengah. Oke, sampai saat ini tentara di wilayahnya Komandan ini aman-aman aja Komandan? Kalau tentaranya aman, Tentaranya kalau aman, situasi keamanannya yang Mbak bisa lihat lah. Terakhir kejadian di Elelim, Yalimo, ya itu masih wilayah kami juga. Iya, boleh dijelaskan kepada masyarakat. Ya. Sebenarnya kalau hal seperti itu sebenarnya tidak
tidak ada manfaatnya karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Iya betul. Di sini juga saya mau sampaikan ke masyarakat bahwa apa yang terjadi terakhir di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo itu ya memang isunya bermula dari isu rasis di dalam sekolah yang kemudian menjadi konflik sosial. Ya, memang ya perlu saya tegaskan di sini juga kepada masyarakat kita, baik OAP non OAP ya kita juga jagalah lisan kita. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Sehingga dari ucapan-ucapan kita itu tidak menimbulkan masalah. Ya kita tahu bahwa di Wamena ini kan pernah ada kejadian rasis yang luar biasa tahun 2019. Yang kita tidak mau hal itu terulang lagi Mbak di sini. Ya. Oke, ini tentang TNI. Jadi mumpung ada Dandingnya di sini, mumpung ada komandannya, kita akan bahas, kita akan korek dari atas sampai ke bawah. Waduh, habis-habis ini. Oke, Komandan. Sebenarnya kalau sifat dari tentara itu ke masyarakat itu seharusnya seperti apa? Sifat, maksudnya sifat kita untuk bersosialisasi. untuk bersosialisasi. Baik. Sebenarnya sederhana saja Mbak. Kalau TNI itu kan kita punya, kalau di istilah kita tuh Santi Aji, Santi Karma, pedoman dalam kita. Oh, sudah ada pedoman? Sudah ada Sabta Marga, ada Sumpah Prajurit, ada 8 wajib TNI. 8 wajib TNI itu ada salah satu hal yang berbunyi seperti ini. Tidak sekali-kali merugikan rakyat. Jadi kalau ada TNI yang masih merugikan rakyat, ya itu salah. Merugikan dalam arti kalau ada masyarakat yang mungkin bersinggungan dengan kita di jalan atau apa, terus kita main tonjok saja, itu juga tidak bagus. Ya mungkin masih ada oknum-oknum, tapi ya kita nggak boleh menyampaikan itu instansi ya. Kita sampaikan bahwa itu oknum prajurit TNI yang memang masih bandel, ya mungkin perlu pembinaan. Tapi memang setiap orang sifatnya beda ya Komandan ya? Iya, kan tidak harus TNI saja kan? TNI saja kan? Nah, TNI juga manusia. Iya, Komandan, beberapa hari ke depan ada kegiatan yang pastinya sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat ya. Itu apa itu Komandan? Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-126. 126. Berarti sudah 126 kali Sudah nih? 126 kali dan dilaksanakan setiap tahun itu 4 kali. 4 per kali. triwulan. Oh begitu. Per triwulan. Jadi kalau untuk tahun ini di Provinsi Papua Pegunungan ada? Ada. Di Kabupaten Jayawijaya, di Distrik Piramid, di Kampung Algonik dan Kampung Perabaga. Distrik Piramid Kabupaten Jayawijaya. TMMD, ini tujuannya apa? TMMD itu salah satu tujuannya yaitu membantu mengatasi kesulitan-kesulitan di masyarakat. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, 8 wajib TNI lagi. Kembali bahwa tugas TNI salah satunya membantu meringankan tugas-tugas masyarakat. Dan TMMD ini kita berkolaborasi dengan Pemda, Mbak. Oh, dengan Pemda juga? Jadi dari sisi anggaran ada dari Pemda, ada juga dari TNI. Kenapa dipilih distrik itu? Kenapa kita memilih Distrik Piramid? Karena Distrik Piramid menurut penilaian dari Pemda, Distrik Piramid ini salah satu distrik yang dinilai memiliki ketertinggalan dalam hal pembangunan. Khususnya pembangunan rumah sehat atau kita sebut rumah tinggal layak huni. Oh, itu yang akan dilakukan di sana. Iya. Oke, yang akan dibangun itu berapa banyak Komandan? Yang dibangun sebenarnya ada 3 kegiatan utama. Pertama kegiatan fisik, yaitu pembangunan 3 unit rumah sehat. Kemudian ada kegiatan non-fisik berupa penyuluhan kesadaran hukum, penyuluhan pertanian, penyuluhan KB kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada sasaran atau ada kegiatan tambahan itu Mbak, kita ada program makan bergizi gratis. Oh, sampai di sana juga? Ada. Kemudian ada ketahanan pangan, kemudian ada program penghijauan, dan yang terakhir kita ada program air bersih. Itu berapa lama itu Komandan? 1 bulan. 1 bulan? 30 hari. Itu targetnya bisa diselesaikan kan? Bisa kita selesaikan. Kebetulan yang rumah khususnya kita sudah mulai ada istilahnya kita tuh pra-TMMD. Jadi sebelum kegiatan pembukaan TMMD, kita sudah mulai dengan kegiatan pra-TMMD. Oh, sudah dilakukan dulu. Sudah. Respon masyarakat di sana bagaimana? Respon masyarakat sangat positif. Positif sekali. Sangat positif. Kendalanya apa sih Komandan? Kendalanya memang awalnya memang dalam hal komunikasi ya. Memang tidak mudah khususnya di Papua Pegunungan ini untuk kita menjelaskan ke masyarakat kita. Karena mungkin ada istilahnya trauma-trauma masa lalu yang mungkin masih membekas. Jadi
kita masuk secara pelan-pelan melalui komunikasi-komunikasi sosial dan akhirnya masyarakat bisa menerima. Oke, tentang TMMD Iya. nih, untuk masyarakat terlebih khusus di distrik Piramid ya. Ya, Apa sih yang bisa disampaikan? Ini jauh dari masa lalu lah Iya. ceritanya. Kami datang ke sana untuk membangun atau Iya. seperti apa, silakan Komandan. baik, terima kasih Mbak Tanti. Ya, intinya masyarakat distrik Piramid, khususnya Kampung Algonik dan Kampung Perabaga, TNI hadir di distrik Piramid dalam rangka membantu kesulitan masyarakat. Ya. Tidak ada kepentingan lain, kepentingan politik maupun kepentingan apapun. Intinya TNI bersama rakyat, kita membantu kesulitan rakyat, dan yakinlah dengan TNI pasti negara ini semakin kuat. Amin. Waktu sampai di sana yang duluan ditemui siapa sih Komandan? Yang ditemui tentunya pemilik atau yang tertua di distrik tersebut, kepala Ya. distrik, kemudian kepala kampung, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Berarti sudah sampai ke sana Sudah. ya? Sudah sampai ke musyawarah juga? Sudah. Tempatnya personil-personil nanti sudah ada? Sudah. Berapa banyak Komandan? 150 orang yang terlibat di dalam kegiatan ini, baik kegiatan yang fisik maupun non-fisik, yang tadi saya sudah jelaskan, dan ini akan berjalan selama kurang lebih 30 hari. 30 hari. 30 hari. Kalau personilnya sudah disiapkan Komandan? Sudah. Anggarannya? Anggarannya, kegiatannya, ini langsung tanya anggaran ya. Anggarannya ya puji Tuhan didukung dari pemerintah daerah sebesar kurang lebih 1 miliar sekian. Kemudian dari TNI dan TNI AD juga ada dukungan anggaran untuk uang makan dan uang saku. Uang makan dengan uang saku? Uang saku yang bekerja, kemudian dari Pemdanya untuk anggaran pembangunannya, sama penyuluhan-penyuluhan. Oke, rancangannya seperti apa ini nanti di TMMD? Rancangan Mulai dari awal, oke, proses baik. sampai akhirnya. Kalau mulai dari awal tentunya kita fokus ke sasaran fisik dulu ya, atau Oke. kegiatan fisik, karena ini butuh waktu yang cukup lama. Makanya kita curi start, ada kegiatan pra-TMMD, dan puji Tuhan sudah berdiri rumah itu, sudah ada atapnya, dan nanti tinggal kita teruskan dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan. Di tengah-tengahnya nanti kita susupi atau masukin lagi dengan kegiatan tambahan yang tadi sudah saya sebutkan, salah satunya program air bersih, Iya. kemudian ada program makan bergizi gratis, dan nanti juga kita laksanakan penutupan kegiatannya di sana. Penutupan Ya, kegiatan. di- Paling juga kita nanti diundang. Pasti diundang. Diundang juga ya Iya, pasti komandannya. diundang. Kalau nanti pas penutupannya, seperti apa sih? Siapa sih yang mau diundang nantinya? Penutupan kalau sesuai dengan aturan, penutupan itu nanti yang menutup dari TNI. Kalau Oke. pembukaan kegiatan dari pemerintah daerah yang menutup dari TNI, kemungkinan Pangdam 17 Cendrawasih, atau kalau Pangdam berhalangan hadir ke Danrem 172 Praja Wirayakti. Berarti kemungkinan besar dengan masyarakat juga. Dengan semua? masyarakat, pasti akan kita libatkan Libatkan masyarakat masyarakat di sana. di sana. Iya. Saat berkunjung ke sana, apa sih yang komandan lihat dari mereka, dari masyarakat saat itu? Baik, yang saya lihat Mbak di masyarakat kita di Distrik Piramid, kalau kita bilang masih tertinggal ya memang masih. Rumah-rumah itu ya masih banyak yang tidak layak huni lah. Untuk itu kita berkomunikasi dengan Pemda untuk membangun. Dengan adanya keterbatasan anggaran juga dari Pemda, sehingga Pemda bisa mendukung untuk 3 rumah. Padahal kita maunya bangun rumah sebanyak-banyaknya di situ. Bisa 100, 200. Kemudian dari sisi lain juga ada sanitasi, air bersih dan lain-lain juga masih kurang lah di sana. Di sana. Masih kurang. Oh, tapi memang Mereka mengandalkan air hujan, Mbak. Air hujan. ya, Ya. tapi hujan juga jarang datang ya. Hujan, puji Tuhan 1-2 minggu ini hujannya banyak ya. Oh, iya. Cuma di sore hari. Iya. Iya, sore hari. Iya. Jadi karena itu makanya pilih itu komandan. Atau Iya. ada yang lain atau Tidak. seperti apa? Ini sebenarnya ya, pemilihan distrik Piramid itu dari Pak Bupati. Pak Bupati ini kan mantan Dandim. Ya, Dia sudah betul. tahu distrik-distrik mana yang istilahnya perlu sentuhan-sentuhan Ya. pemerintah, perlu sentuhan TNI. Sehingga dipilihlah distrik Piramid ini. Distrik Piramid. Ya. Wow. Ya, untuk TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Berarti 3 kali setahun. 4 Empat kali kali setahun, setahun. per triwulan, per 3 Per bulan. triwulan. Ya. Berarti ini yang terakhir komandan. Ini yang terakhir di tahun ini. Di tahun ini. Iya. Sebelumnya? Sebelumnya di provinsi lain, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan. Oh, kalau TMMD ini bukan, contohnya gini, di Provinsi Papua Pegunungan ini 4 kali Tidak, begitu, bukan? tidak, bukan seperti itu. Jadi kita digilir, misalkan kalau
Papua itu sekarang ada 3 provinsi, maksudnya Kodam Cendrawasih dulu 4 provinsi, sekarang jadi 3 provinsi. Ya. Sehingga kayak TW2 itu nanti di Papua Tengah, TW3 di Papua, TW4 di Papua Pegunungan. Papua Pegunungan. Oh, berarti untuk tahun ini di Papua Pegunungan Iya, ini. di Papua Pegunungan. Di Distrik Piramid. Distrik Piramid Kabupaten Jayawijaya. Oke, ada yang bisa disampaikan dengan kepada personilnya, Komandan? Personil Yang TMMD. Oh, TMMD. Ya. Ya, prajurit yang melaksanakan kegiatan TMMD maupun rekan-rekan dari polisi, dari Pemda, kemudian masyarakat yang membantu. Tadi kita sudah disampaikan terkait masalah tugas-tugas kita, khususnya tugas TNI. Saya menegaskan di sini bahwa ingat tugas kita untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Marilah kita bekerja dengan hati, tulus, ikhlas. Jika ada kekurangan-kekurangan di tengah-tengah masyarakat, kita lakukan pendekatan-pendekatan secara humanis. Teman-teman dari polisi, dari instansi terkait, dari masyarakat juga kami minta tolong dukungannya untuk kegiatan TMMD ini, sehingga kegiatan ini bisa berguna, bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Distrik Piramid, khususnya Kampung Perabaga dan Kampung Algonik. Berarti TMMD ini bukan hanya TNI juga? Ada melibatkan dari yang lain, cuma memang leading sektornya Pemda dan TNI. Begitu. Iya. Kalau masyarakat berapa banyak yang Masyarakat dilibatkan? kita libatkan sekitar 30-an orang. Itu sudah seleksi juga, Komandan? Sudah seleksi tentunya masyarakat yang punya kemampuan pertukangan, Iya. kemudian punya kemampuan pertanian dan punya kemampuan-kemampuan lain yang kita butuhkan. Kalau Polri? Polri juga kita libatkan ya dalam hal mungkin pertukangan kalau dia punya anggota yang punya keahlian tersebut. Kemudian kita lebih memfokuskan Polri itu ke sasaran yang tadi saya sebut sasaran non fisik. Terkait masalah penyuluhan kesadaran hukum tadi itu. Ya. Karena itu jadi domainnya teman-teman dari polisi. Oh, itu masuk. Masuk. Masuk semua ke sana. Masuk ke sana, Mbak. Iya. Untuk kegiatan-kegiatan lokasinya Ya. tepatnya di mana di Distrik Piramid itu? Kalau di Distrik Piramid di Kampung Algonik dan Kampung Perabaga. Kampung Algonik ada 2 unit rumah yang kita bangun, Itu apa kemudian tuh? Rumah aja? Rumah dengan lengkap dengan program air bersih yang tadi tuh. Sumur bor maupun sumur cincin. Itu hanya 1 orang, 3 keluarga atau seperti apa? Penerimaan manfaatnya hanya 3 kepala keluarga. Oh. Hanya untuk program air bersih ini, selain digunakan untuk masyarakat yang menerima manfaat rumah, bisa digunakan untuk gereja, sekolah, maupun masyarakat-masyarakat lain yang ada di sekitar. Oh, berarti tempatnya bukan langsung di samping rumah yang dibangun atau seperti apa? Bisa kita bangun di dekat situ, ataupun kita bangun di tempat lain, tapi intinya memberikan dampak positif kepada pemilik rumah yang dibangun maupun masyarakat yang ada di sekitar. Oke, baru habis itu apa lagi nih, Komandan? Kemudian kegiatan-kegiatan lain selain program air bersih kan ada kegiatan ketahanan pangan, pertanian. Nanti kita memberdayakan perkebunan-perkebunan yang ada di sekitar masyarakat dan kita bisa membantu masyarakat dalam hal bercocok tanam, kemudian memberikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana menanam yang baik, pertanian yang baik. Karena kita juga sudah kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Melibatkan semua stakeholder ya, Komandan ya? Harus. Berarti tempatnya untuk membuat pertanian ini juga di sudah situ ada? juga, di daerah situ juga, di sekitar Distrik Piramid, di Kampung Algonik dan Kampung Perabaga. Intinya lokasinya itu untuk melakukan semua kegiatan tadi, kegiatan itu. fisik, non fisik maupun kegiatan tambahan. Tempat personilnya? Personilnya sementara yang untuk tukang kita taruh sebagian di tenda, sebagian kita pinjam rumah masyarakat. Oh, rumah masyarakat. Kan harus berkolaborasi dengan masyarakat, Mbak. Oh, tapi memang mereka menerima? Menerima sekali. Malah mereka bilang tinggal di sini saya bila perlu, dan satgasnya TMMD, Dandim tinggal aja di rumah kami. Honai, Komandan? Honai. Tentunya di Honai. Iya. Setelah dengan keadaan seperti ini sudah menerima TNI di setiap masyarakat, apalagi terlebih khusus ini ya, di Distrik Piramid. Bagaimana sih perasaan Komandan? Saya sangat senang ya, senang, bangga, kemudian saya merasa bahwa ya kehadiran kita TNI itu memang masih dibutuhkan masyarakat. Ya, berarti TNI itu masih cinta, rakyat itu masih cinta sama TNI. Karena salah satu jati diri kita di dalam undang-undang kita itu kan TNI itu berasal dari rakyat atau
prajurit yang berasal dari rakyat. Artinya ya memang kita akan kembali lagi ke masyarakat. Sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat, memang kita TNI harus hadir di situ untuk mengatasi kesulitan itu, Mbak. Berarti kalau isu itu bisa dihilangkan, Komandan? Bisa dihilangkan. Cara-caranya hanya TMMD ini kah yang dilakukan oleh TNI? Banyak cara, Mbak. Banyak itu? cara. Kegiatan teritorial itu bukan cuma hanya TMMD. Kegiatan Anjang Sana. Ya. Komunikasi sosial. Kemudian pembinaan ketahanan wilayah. Terus kemudian pembinaan keamanan masyarakat. Kayak dulu kita taunya tuh Hansip dan lain sebagainya. Poskamling, Siskamling. Kalau Mbak dengar kan akhir-akhir ini di Kabupaten Jayawijaya, Wamena ada pembacokan, pembegalan. Ya, itu peran betul. TNI juga harus ada di situ untuk membantu teman-teman dari polisi. Oke, ini kayaknya karena Komandan sudah bahas boleh minum sampai ya, ke Mbak, ya? sana. Silakan, Komandan. Kalau dibahas sampai ke situ kayaknya memang TNI dengan Polri untuk menyelesaikan ini, karena ini memang sudah susah sekali untuk diselesaikan ya, Komandan ya. Apalagi banyak sekali kejadian-kejadian yang memang mengerikan. Ya. Yang sudah terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, terlebih khusus di Wamena ini. Ya, boleh disampaikan, Komandan, kepada anak-anak muda di sini bahwa memang hal-hal seperti itu tidak akan ada manfaatnya. Baik, terima kasih Mbak Tanti. Jadi memang kita miris, sedih di kota kita tercinta ini, Provinsi Papua Pegunungan. Ibu kotanya kan ada di sini di Wamena, di Jayawijaya. Yang usianya baru mau masuk 3 tahun ini, Iya. Mbak. Tapi dengan kejadian yang ada kita sangat miris. Pelakunya itu anak-anak muda semua, remaja. Yang seharusnya mereka bisa sekolah, mendapatkan pendidikan yang layak, mencari pekerjaan yang layak. Tapi ya akhirnya mereka terindikasi, bahkan sudah ada yang ditangkap. Mereka adalah pelaku-pelaku kejahatan ini. Jadi saya himbau ke anak-anak muda kita yang masih salah arah, tolonglah sekolah yang baik, ya. Orang tua juga arahkan anak-anaknya dengan baik. Peran gereja, peran masjid juga sangat penting di sini untuk memberikan siraman-siraman rohani ke adik-adik kita ini, ya. Karena teman-teman dari polisi sudah bekerja luar biasa untuk mengungkap kasus ini, dan kami TNI membantu untuk mengatasi hal-hal tersebut. Dan ya kita miris, ada korban juga dari anggota kami, Kodim, yang kena begal juga, kena bacok juga, Mbak. Dan kami sudah berkomunikasi dengan polisi biar ini bisa diungkap. Jadi sekali lagi anak-anak muda, remaja-remaja Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, ayo mari sekolah yang baik, kemudian belajar yang baik, manfaatkan sarana pendidikan, berkomunikasi dengan baik dengan tokoh-tokoh yang ada, tokoh agama, masyarakat. Tolong dibantu diarahkan orang tua juga biar tidak ada lagi kasus pembegalan, pembacokan, pencurian, perampokan di Kabupaten Jayawijaya ini. Iya, Komandan ini sudah sampai jadi dandim ini ceritanya. Berarti sebanyak dong sepak terjangnya sebelum jadi dandim di Provinsi Papua Pegunungan ini di 1702 Jayawijaya. Iya. Untuk anak-anak muda sekarang, kenapa bisa banyak sekali pengaruh-pengaruh seperti itu ya? Baik Mbak ya, saya cerita sedikit ya. Waktu saya kecil itu memang orang tua kami, saya kebetulan lahir besar di Papua juga, di Biak, di kota Biak, Kabupaten Biak, Provinsi Papua. Memang dari kecil kami itu aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah, ikut kegiatan Karang Taruna, OSIS, bahkan ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti taekwondo, karate, dan kami juga aktif di gereja. Jadi memang peran sekolah, peran gereja itu sangat penting, Mbak. Kalau menurut saya pribadi. Nah, kalau itu belum dilakukan, ya kami minta ayo gereja, masjid maupun pura wihara, agama kepercayaan yang lain merangkul adik-adik ini. Kemudian sekolah juga merangkul adik-adik. Bukan hanya mengajar matematika 1 + 1 2. Ya libatkan juga dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga adik-adik kita, anak-anak remaja ini tidak punya kesempatan untuk berpikir hal-hal di luar itu. Melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Itu masukan dari saya.
atau pengalaman saya. Pengalaman ya. Ya, ada solusi kah tidak untuk mengatasi ini, Komandan? Seharusnya pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya stakeholder untuk menyelesaikan ini. Mbak, saya kurang setuju ya kalau kita hanya limpahkan ini ke pemerintah saja. Ya. Memang harus semua pihak. Khususnya karakter seorang anak itu dimulai dari rumah. Jadi si anak ini bisa bagus, dia mau jadi apa, ya kan sentuhan dulu dari orang tua. Ya. Ya, orang tua juga tidak bisa melepas hanya ke sekolah. Ya, sekolah itu hanya mengajarkan saja materi-materi yang sudah diberikan di sekolah. Dia pulang ke rumah lagi ya harus kembali ke sekolah. Kadang-kadang orang tua juga saya nggak tahu karena kesibukan apa, akhirnya lupa mengurus anak-anaknya. Nah, yang terpenting bagi saya itu pengetahuan tentang masalah agama, pendidikan rohani ini penting, Mbak. Karena di dalam pendidikan rohani itu kan ada, seperti kami di Kristen, itu kan ada 10 firman Tuhan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kayaknya mayoritas Kristen. Mayoritas Kristen. Tidak boleh membunuh, tapi faktanya membunuh. Tidak boleh mencuri, faktanya mencuri. Ya. Jadi dan memang yang parahnya masih anak-anak muda. Masih anak-anak muda. Ya. Dulu isu, di sini tuh isu Aibon, lem Aibon dengan apa itu? Minuman lokal. Sekarang dia bergeser ke kriminalitas yang lebih ekstrim lagi. Pembacokan, pembegalan, dan lain sebagainya. Oke, ini dari TNI. Adakah tidak yang bisa dilakukan, yang bisa diambil oleh TNI untuk mengurangi kegiatan-kegiatan ini? Atau kegiatan apa yang bisa dilakukan, Komandan? Kegiatan yang TNI bisa lakukan untuk anak-anak ini, kami TNI sudah mencoba, bahkan kami sudah melaksanakan kegiatan seperti kami bikin perlombaan-perlombaan olahraga, sehingga anak-anak muda ini fokus, kita bikin turnamen, mereka fokus di kegiatan itu, tidak ada pemikiran-pemikiran untuk mau membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam tanda kutip anarkis. Dan kita kasih uang pembinaan biar mereka bisa mengembangkan diri mereka lagi. Ya, dan kita berkolaborasi juga dengan KNPI, berkolaborasi dengan dinas sosial dan lain sebagainya untuk mengembangkan potensi yang ada di anak muda. Contoh misalkan kita bikin perlombaan terus ada anak muda yang menonjol dalam sisi olahraga. Ya kita dorong ke Pemda bahwa ini atlet, tolong disekolahkan di Jawa atau di luar Papua Pegunungan sehingga dia punya pemikiran itu bisa lebih maju lagi. Harapannya dia kembali mempengaruhi teman-teman yang masih belum baik ini. Ya mereka bisa terpengaruh, bisa maju lagi. Bukan dia kembali, justru dia ikut yang sudah ini lagi. Karena faktanya ya lebih banyak yang saya sebut terakhir tadi itu. Kembali, harusnya dia bisa memberikan hal yang positif. Justru dia terpengaruh lagi dengan teman-temannya itu. Oke, Komandan. Ini kita membahas TMMD. TNI Manunggal Membangun Desa. Ya, adakah tidak respon ataupun tanggapan untuk anak-anak muda nanti di Distrik Piramid? Kegiatan apa yang dilakukan? Puji Tuhan, Mbak. Kemarin waktu saya meninjau sebelum kegiatan TMMD dimulai, antusias anak muda di sana luar biasa. Anak dari muda segi mana dulu nih? Anak-anak dari segi pembinaan olahraga. Jadi waktu saya ke sana, mereka bilang, Bapak Dandim, kita ini ada lapangan olahraga. Kita sudah babat rumputnya. Dan kita butuhkan itu golpal, bola, sama garis lapangan. Dan di momen TMMD ini kita akan membantu untuk kegiatan itu. Ya itu yang tadi saya sebut, Mbak. Salah satu cara untuk mencegah biar tidak terjadi tindak kriminalitas itu melalui kegiatan itu, olahraga itu. Harapannya mereka olahraga, capek, tidur. Besok bangun, sudah mulai kegiatan sekolah dan lain. Jadi tidak ada ruang untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan berpikir untuk hal berpikir negatif untuk hal-hal negatif tidak ada. Tidak ada lagi. Tidak ada. Jadi kegiatan-kegiatan di sana berarti main bola. Main bola, kemudian ada kegiatan selain main bola ada kegiatan voli. Kemudian nanti kita akan memberikan penyuluhan-penyuluhan juga ke pemuda. Kegiatan penyuluhan ke pemuda dalam arti ya kita kasih wawasan-wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air. Karena saya yakin tidak semua pemuda juga paham tentang hal ini, ya. Dan bukan berarti kami TNI juga yang paham akan hal ini, tidak. Teman-teman dari sipil, dari polisi juga kan tahu, ya bisa sama-sama kita membantu adik-adik kita ini biar mereka, ya itu tadi Mbak, tidak ada ruang lagi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Sehingga wilayah ini bisa semakin bertumbuh, berkembang. Betul. Ya, konsep utamanya tentang NKRI untuk tentang keindonesiaan di
Distrik Piramid ini Iya. tentang TMMD. Oke. Apa yang mau disampaikan di sana nantinya, sasarannya seperti apa? Baik. Yang mau saya sampaikan terkait masalah keindonesiaan ini, ya kita tahu ya Mbak ya, di Papua Pegunungan ini masih ada kelompok-kelompok separatis. Ya kalau kami di TNI sebutnya Organisasi Papua Merdeka. Di mana kelompok bersenjatanya disebut TPNPB OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Yang Mbak lihat kemarin mungkin 2 atau 3 bulan lalu ada kasus penembakan di tengah-tengah kota Wamena. Ya. Yang kita semua kaget karena selama ini kita berpikir Wamena ini aman, damai, tenang. Kita lupa bahwa dengan perkembangan daerah otonomi baru, ini jadi provinsi, pasti hal-hal begitu akan berfokus bermuara di kota Wamena. Sehingga puji Tuhan yang mau saya sampaikan di sini bahwa yang tadinya wilayah distrik Piramid ini juga merupakan daerah yang tergolong masih merah, Mbak. Baik. Merah artinya masih ada pengaruh-pengaruh itu di situ. Iya. Cuma seiring berjalan waktu, pengaruh-pengaruh OPM ini sudah mulai menghilang di sana. Bahkan saya bisa sebut sudah tidak ada lagi di distrik Piramid. Distrik Piramid. Tidak ada. Karena kami masuk di sana dengan baik diterima oleh mereka dan kita bisa sama-sama membangun. Mungkin 2-3 tahun belakangan dulu agak sulit masuk di distrik ini. Iya. Tapi puji Tuhan sekarang kita dengan mudah, gampang melalui komunikasi yang baik. Ada peran Pemda juga di situ sehingga saat ini kita bisa masuk di distrik yang tadinya ada pengaruh saudara-saudara kita dari sebelah ini, dari organisasi Papua Merdeka, tapi mereka sudah menunjukkan cinta kepada NKRI, Mbak. Oke. Ya. Jadi targetnya nanti apa, Komandan? Targetnya ya semua masyarakat di situ harus cinta sama NKRI, NKRI harga mati. Asik. Harus, bila perlu Papua Pegunungan ini harus NKRI harga mati. NKRI Tidak harga boleh, mati. tidak boleh lagi ada paham-paham seperti itu. Ideologi lain, ideologi mau minta memisahkan diri dan lain sebagainya. Tidak boleh. Kita hidup sudah sama-sama di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita membangun negara ini menuju negara yang lebih maju lagi. Ya. Berarti TMMD ini pasti sukses ya, Komandan? Sukses. Ada lain serong atau seperti apa? Tidak ada, tidak ada. Fokus saja pada kegiatan Fokus saja kegiatannya. pembangunan. Yakin 100% sukses Ya, Komandan? 100% sukses. Oke. Dan sebelum kita masuk di closing statement, Komandan, ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat, bagaimana sih tentara ini yang seharusnya berperilaku di kehidupan sehari-hari? Baik masyarakat, ya masyarakat Provinsi Papua Pegunungan atau Kabupaten Jayawijaya khususnya, kami TNI itu sudah memiliki Santi Haji Santi Karma, kalau kami sebut pedoman. Salah satunya adalah 8 wajib TNI. Di situ berbunyi, tidak sekali-kali merugikan masyarakat, tidak sekali-kali menakuti hati masyarakat, menakuti hati dan pikiran masyarakat. Sehingga yakinlah bahwa kita TNI dengan profesionalitas kita akan bekerja lebih baik lagi dan kita pasti akan mendukung penuh kepentingan-kepentingan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita juga tidak bisa berpolitik praktis sehingga jangan khawatir dengan pengaruh-pengaruh politik. Intinya TNI pasti hadir untuk masyarakat dan demi kepentingan masyarakat. Kita lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan kita untuk masyarakat. Oke, closing statement kali ini di podcast Mari Tong Bicara di Honai. Ya. Terlebih khusus untuk TNI dan nanti yang terakhir untuk TMMD. Silakan. Untuk TNI ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Tanti. Untuk TNI, Apalagi baru ulang tahun ini, ya, Komandan. untuk TNI, yang pertama saya Dandim 1702 Jayawijaya, walaupun momennya sudah lewat, tapi saya ucapkan Dirgahayu TNI yang ke-80. Semoga TNI ke depan semakin kuat, semakin dicintai oleh masyarakat, bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Di usia yang ke-80 yang sudah tidak muda lagi, TNI harusnya bisa menunjukkan kontribusi yang sangat positif ke masyarakat. Sehingga mari kita TNI bekerja lebih baik lagi dan yang masih nakal-nakal oknum-oknum TNI ini ya tolong perbaiki diri. Ya kita juga malu ada kejadian-kejadian yang masih membuat kita nama baik TNI ini tercoreng. Sehingga mari kita memperbaiki diri dan kita tunjukkan ke masyarakat bahwa kita TNI ini bisa
bekerja lebih baik lagi dan bisa profesional sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab kita. Oke, closing statement dari yang kita bahas kali ini. Closing statement terkait TMMD. Ya. Baik. Untuk closing statement dari saya Dandim 1702 Jaya Wijaya, Letnan Kolonel Aranut Reza Christian Nansor Momoribo. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tanti, Kepala RRI dan jajaran yang sudah menyediakan tempat waktu di dalam podcast ini. Apa namanya podcastnya? Mari Tong Bicara di Honai. Ya, ini podcast yang luar biasa. Semoga RRI Wamena ke depan bisa lebih baik lagi. Dan untuk TMMD khususnya, sekali lagi saya pertegas di sini, masyarakat, ini kegiatan untuk masyarakat, sehingga kami butuh dukungan dari masyarakat, khususnya masyarakat Distrik Piramid, Kabupaten Jaya Wijaya. Dan kita TNI yang terlibat dengan kegiatan TMMD, rekan-rekan polisi, kemudian Pemda, dan tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat yang terlibat, kita sukseskan kegiatan TMMD ini, sehingga kegiatan TMMD ini bisa berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan TMMD ini bisa memberikan pengaruh juga ke kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan khususnya. Dan harapan kami ke depan ya kegiatan TMMD ini bisa terus dilakukan dalam skala yang lebih besar lagi, Mbak. Bukan hanya 3 rumah, mungkin bisa 10, 20 rumah dan lain sebagainya. Intinya mari kita sukseskan kegiatan TMMD ini dan ya, kita butuh dukungan doa dari masyarakat sekitar dan yakinlah TNI akan bekerja dengan profesional demi mensukseskan kegiatan TMMD ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Komandan sudah hadir di sini. Ya. Dan penonton itulah tadi ya, Dandim 1702 Jaya Wijaya, Letkol Arhanut Reza CHA Momoribo SEM Han, yang pastinya hadir di podcast kita kali ini. Mari Tong Bicara di Honai. Banyak sekali motivasi ya pastinya dari Komandan pastinya yang sudah mengingatkan kita akan hal bahwa TNI ini memang hadir untuk rakyat. Dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri. Dah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih.